Shalom semua teman-teman pembelajar Alkitab untuk menjadi murid Kristus yang emosinya sehat, rohaninya dewasa. Setelah berapa puluh tahun jadi Kristen yang aktif di pelayanan, aktif khotbah, aktif di persekutuan doa, aktif bersaksi atau membantu tim pelayanan, apapun. Yang Tuhan cari bukan kesibukan aktivitas. Yang Tuhan cari jiwa yang sehat, yang bergaul dengan Tuhan dengan intim, sahabatnya Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus gak bisa apa-apa. Yesus aja hidup tergantung Roh Kudus. Waktu dia 33 tahun di bumi. Masa kita mau jalan sendiri dengan karunia-karunia yang adalah milik Roh Kudus. Saya mau kasih tahu hari ini dari Nusa Dua di Bali, belakang saya lautan India, Samudra India. Saya mau kasih tahu pada Anda, lingkungan bisa indah, lingkungan bisa hingar-bingar, tapi jiwamu bisa tenang apa enggak? Nah itu butuh exercise, training. Nah, saya berdoa di lingkungan saya yang begitu ramai, Anda bisa dengan tenang dimanapun Anda duduk, mendengarkan pelajaran ini. So saya mau sapa teman-teman yang sudah bergabung, dari Banyuwangi, mungkin Ibu Jane Karel, dari Sulawesi Utara, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dari Tomohon, dari Amurang, dari Kawangkoan. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Juga teman-teman dari Jayapura, Merauke, John Carol Tangku, juga teman kami yang mungkin bisa bergabung setelah waktu penayangan live. Anda mengulangi lagi dari YouTube maupun Facebook, baik kepada teman-teman kami dari Meksiko, dari Hong Kong, dari Amerika, dan saya berdoa dari semua pelajaran dari sejak 2020 Maret, Anda hari ini mulai sadar bahwa bagaimana kondisi keberadaan emosimu, keselamatan, kesehatan jiwamu, itu menentukan 100%. Anda itu kenal Tuhan apa tidak? Dikenal Tuhan apa tidak? So, kawan-kawan dari Jakarta, Tangerang, Bogor, jangan quit ya. Kalau masih latihan, jangan quit. Oke? So kita berdoa untuk kita mulai pelajaran ini. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang gak pernah ninggalin kami maupun biarkan kami dalam kondisi apapun sampai kita menjadi serupa gambar rupa Kristus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, baik di Sumatera, di Palembang, maupun di Sulawesi, maupun di NTT, di NTB, maupun di Bali, maupun di Jakarta, Bogor, dimanapun umat-Mu berada dan membuka channel ini. Aku berdoa apa yang didengar menjadi pola hidup dan menjadi transformasional, pengalaman pribadi bersama Yesus. Sehingga kita bertumbuh dari hadirat Allah ke hadirat Allah. Semakin bertambah, semakin serupa Kristus. Urapi firman-Mu, urapi setiap hati yang mendengar, sehingga kita mendapat pengertian dan pewahyuan yang memerdekakan setiap anak-anak-Mu dan setiap orang-orang yang mau belajar. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ke hari Kamis yang lalu saya bagikan mengenai bagaimana menjadi pemimpin, apakah pemimpin keluarga, pemimpin komsel, pemimpin gereja, pemimpin kantor persekutuan doa, bank, rumah sakit. Kalau Anda adalah anak Allah, lahir baru ditebus oleh darah Yesus, Anda telah diampuni dosanya. Apakah Anda bertumbuh? Semakin hari semakin dewasa rohani, ditandai dengan ciri-ciri emosi Anda. Negatif atau positif, oke? So menjadi pemimpin yang berada bersama dengan Tuhan day by day sebelum melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Nah ini message saya di hari Kamis. Nah hari ini saya mau lanjutkan yang Sabtu lalu, yang ini sinkron sekali. Nah Anda lihat apa sih artinya berada bersama dengan Tuhan sebelum melakukan pekerjaan untuk Tuhan bersama Tuhan. Be before you do. Nah di sini di PowerPoint Anda bisa lihat apa sih artinya be before you do.
Nah, saya anjurkan Anda memiliki semua textbook yang dipakai ini available online. Anda bisa connect ke Shopee, ke Tokopedia, is available. Oke. Walaupun saya directly contact dengan Amerika, dengan kantornya Peter Scazzero, but you're okay. Anda bisa beli, nanti saya bisa bantu Anda. Untuk Anda mau tahu Anda ini orang yang peduli lebih dulu menjadi serupa Kristus, itu lebih penting daripada sibuk melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Ciri-cirinya kayak begini. Nah, ini ada assessment. Di dalam assessment ini Anda akan disuruh mengisi. Jadi Anda isi kondisi dirimu. Anda lakukan ini per bulan sekali, kalau rajin seminggu sekali. So, pergerakan dengan Roh Kudus secara pribadi day by day dengan Anda memakai alat ini untuk melakukan dan mengalami dan perubahan transformasional oleh Yesus melalui 8 step menuju emosi sehat. Dari knowing yourself before you know God, bab 4, sampai Anda menjadi Kristen yang membuat rule of life, membuat trellis, sehingga Anda udah tahu ritme hidupnya untuk bersama dengan Tuhan. Gak ada nanti ketemu Tuhannya. Udah tahu waktunya, you just do it. Kalau Anda mencapai titik itu, you mature. Anda udah dewasa rohani seperti Kristus. Nah, itu Anda bisa jadi garam terang. Dan Anda akan mempengaruhi banyak orang tanpa khotbah. Karena diri Anda membawa karakter Kristus, membawa pribadi hadirat Allah, itu hadirat yang narik orang kepada Yesus, bukan kepada bejananya. Baru Anda sehat rohani. Nah, ada assessment yang Anda mesti isi. Contoh, kalau Anda tuh betul-betul orang yang bukan kayak Marta, sibuk, frustrasi, mau nyenengin Tuhan, mau kerja apa buat Tuhan, kayak utang budi sama Tuhan, tapi marah-marah sama orang di rumah. Bahkan Yesus dimarahin, karena si Maria dianggap nganggur, duduk aja di kakinya Yesus waktu Yesus mengunjungi rumahnya mereka. Padahal yang ngundang Yesus ke rumah itu si Marta. Tapi Maria memiliki satu hal yang diperlukan setiap pengikut Kristus. Tahu waktunya berdiam di kaki Tuhan. Dan menerima hadiratnya, diinfus kasihnya. Diinfus kuasa kebangkitan. Diinfus kasih Allah. Day by day. Sehingga tangki emosi kita nggak kering kerontang. Dengan kepahitan, takut, sedih. Tapi semua itu sudah diganti dengan hadirat Allah. Allah adalah kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih nggak ketawain orang yang berbuat salah. Kasih bermegah kalau kebenaran ditegakkan. Kasih itu lemah lembut. Nah, Anda renungkan kembali 1 Korintus 13 ayat 4-8. Itu jadi gauge kamu, menjadi alat pengukur. Where are you today? Hari ini waktu bangun di mana sih rohanimu? Kayak apa sih emosinya? Jadi pewahyuan dahsyat yang kita peroleh adalah melalui pengajaran sehat emosi dewasa rohani, bahwa tidak mungkin Anda bisa bertumbuh menjadi murid Kristus, serupa Kristus, tanpa Anda ngecek kesehatan emosi. Karena kesehatan emosi dan kerohanianmu itu kayak kembar siang, nggak bisa dipisah. Jangan berpikir loh, Anda bisa teriak-teriak, malah marah seenaknya aja. Terus Anda berpikir Anda dewasa rohani, bisa khotbah. Anda bisa jago khotbah loh, belum tentu emosinya sehat. Contoh, Anda bikin assessmentmu ya. Apakah Anda menginvest waktu cukup untuk waktu pribadi dengan Allah sendiri? Untuk menopang pekerjaan Anda bagi Allah. Supaya Anda bisa hidup dari bejana dalam batin Anda, mengalir keluar aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37-39, Markus 1 ayat 35. Yesus waktu bangun masih gelap, waktu fajar masih gelap. Dia keluar kamar, dia keluar rumah untuk berada di tempat sunyi bersama Bapaknya. Ini ritme di tengah kesibukan, di tengah pressure tuntutan orang, di tengah kecapean, tetap Yesus punya waktu berada bersama Tuhan. Oke? Yang kedua itu ditanya ya, Anda jawab sendiri, ini pertanyaan hanya buat Anda. Yang kedua,
mudah kok bagi saya untuk bisa mengidentifikasikan apa yang saya rasakan. Kalau Anda mengalami serangan, mengalami situasi yang gak enak, sebelum Anda komplain atau setelah Anda komplain, Anda terus berdiam. Aku rasa apa ya? Kok perasaanku kok gak enak gini ya? Rasanya gak begah, rasanya males, rasanya kepingin keluar, rasanya kepingin marah. Coba Anda renungkan, apa yang menyebabkan emosimu seperti itu. Ini penting sekali, karena Tuhan bicara melalui emosi yang sehat. Emosi yang bersih dari segala sifat-sifat negatif kayak maunya sendiri, ngotot, mau menang sendiri, sedih, takut, terintimidasi, berontak, marah-marah. Itu kalau nggak dirawat, diserahkan ke Tuhan dengan doa meratap, hati-hati loh. Anda bisa nggak dengar suara Tuhan? Yesus tidak pernah berdiam di hati yang kotor. Yesus berdiam di hati yang bersih. Siapa yang bisa naik ke gunungnya Tuhan? Mereka yang hatinya bersih, yang tangannya bersih. Right? Perbuatanmu mesti keluar dari hati yang bersih. Makanya perbuatannya bersih. Mazmur 15. 3, coba tanya pada diri Anda. Waktu Anda menjadi khawatir, cemas, atau merasa perasaanmu seperti, aduh kewalahan aku kebanyakan nih kerjaannya. Waktunya juga mepet, kurang waktu. Apakah Anda selalu kalau lagi mengalami pressure seperti itu, Anda berhenti sejenak. Anda dengerin emosimu. Anda datang ke Allah Bapa, menghadap hadiratnya, untuk menanti Tuhan dengan sabar. Apakah Anda memusatkan dirimu di hadapan Allah, atau di hadapan orang, atau di hadapan masalah, sehingga masalahnya lebih besar daripada fokus ke Yesusnya. Nah ini Anda mesti cek, oke? Untuk tahu benar nih Anda tuh berada bersama Tuhan tiap hari. Karena tanpa berada bersama Tuhan, Anda nggak bisa menjadi muridnya Yesus yang dewasa dewasa rohani dan emosi sehat. So di previous PowerPoint saya bagikan bahwa murid yang secara emosi itu sehat adalah murid yang selalu bisa kurangin waktu, kurangi tempo, tujuannya untuk berhenti berada bersama dengan Tuhan. Kalau mau berada dengan seseorang, Anda mesti kurangin tempo, Anda mesti ikutin kecepatan orang itu. Sekarang dengan Yesus. Okay. Kemudian waktu Anda mengurangi tempo, berdiam sama Tuhan, Anda perhatikan nggak kondisi perasaanmu yang di bawah permukaanmu? Bukan yang ada di sini, yang di bawah benak hatimu. Nah kalau Anda berdiam, dan Anda melakukan breath prayer, doa pernapasan, hirup hadirat Allah. Buang semua emosi negatif yang Yesus nggak pernah kasih. Dan Yesus pun nggak punya. Kalau Anda rutin lakukan seperti itu, saya jamin, hari per hari Anda akan mengalami transformasi. Dari dalam keluar, oleh Yesus sendiri. Dan ini akan membuat Anda menjadi pribadi yang menjadi kado buat orang lain. Orang tuh deket Anda tuh senang gitu loh. Aman, gembira, nggak takut, mudah dipercaya. Nah ini Anda mesti, ini goalnya ke sana. Kalau be before you do. So ada pertanyaan-pertanyaan, assessment yang Anda mesti isi. Oke, Anda beli bukunya, Emotionally Healthy Leader, sudah ada bahasa Indonesianya loh. Atau Emotionally Healthy Relationship, yang ini belum diterjemahkan. But no problem, saya bisa bantu kalian. Tapi Anda mesti mau, kalau mau serius bertumbuh, Anda mesti rendah hati. Untuk mau ngaku, be vulnerable, rentan dengan dirimu, dengan Tuhan, dan dengan orang-orang yang Anda anggap teman baik. Baiknya apa? Kalau baiknya untuk menuju kesehatan emosi dewasa rohani nggak apa-apa. Tapi kalau baik karena dibantu uang, karena suka numpang, suka minjem, enggak, yang itu nggak cocok. Cari orang yang sudah bertumbuh dan mau melangkah untuk apapun. Aku datang ke Tuhan tiap pagi. Aku mau berserah. Pokoknya Tuhan ngomong apa, aku mau ikut. Aku nggak datang ke hadapan Tuhan untuk melakukan tugas solitude silence. Aku datang ke Tuhan untuk berada di hadiratnya dan nyerah dengan kehendak-kehendakku. Pokoknya Tuhan mau ngapain, aku bilang Tuhan, aku rela, aku nyerah kok.
Baru SS itu nggak jadi program membosankan dan mati sampai lama-lama Anda kebal loh sama SS loh. Karena udah jadi rutinisme. Jangan, hati-hati. Caranya supaya nggak jadi rutin dan mati, mematikan malahan. Bahkan membosankan. Itu yang bikin banyak orang nggak betah. Itu karena Anda tidak berserah sebelum mulai SS. Makanya kata pertama yang Anda mesti katakan ke Tuhan penting. Bapak, ini aku anakmu, Indri. Aku berserah padamu. Apapun yang kau mau lakukan, apapun yang kau minta aku taati, aku nyerah kok. Aku rela. Aku nggak mau ribut sama engkau, aku nggak mau bergumul. Capek Tuhan. Saya nggak mau bergumul sama engkau yang cinta aku, mengasihi aku. Di dunia udah bergumul sama pegawai kantor, teman kolega kerja, customer, orang tua, kakak adik. Aduh nggak mau dong kalau lagi SS mesti bertengkar sama engkau. Aku nggak mau tarik-tarikan. Aku mau nyerah. Kau minta aku berdiam, di hadapanmu aku diam. Kau minta aku menanti engkau dengan sabar, aku akan menanti. Kalau Anda seperti itu, hadirat Tuhan akan memenuhi Anda. Sehingga imanmu kayak iman anak kecil. Apa aja nurut sama orang tuanya. Kamu kalau SS itu cukup datang ke pangkuan pak kakinya bapak, tidur taruh kepalamu di situ. Kayak anak kecil baru bangun langsung nyari maminya, tempel ke maminya, pegang kakinya, pegang tangannya, sambil ngenyot, pegang popok, tapi nempel badannya ke maminya. Kan nggak diusir. Terus itu postur apa tuh? Nempel-nempel kayak gitu. Berserah. Nyerah aja. Nah itu baru maminya, papinya bisa melakukan apapun yang terbaik buat dia. Bahkan orang tuanya akan nanya, udah bangun, kamu mau minum susu ya? Kamu mau minum apa? Ya papa mama bikinin yuk. Nggak perlu diminta, ditawarin terus. Berkat itu mengalir, nggak usah ditagi-tagi. Karena bapak kita bukan penahan kebaikan. Mazmur 84 berkata, Allah kita, ya buka ya Alkitabnya ya. Saya lagi renungkan ini. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ini mataharinya nyala semua nih. Oke. Dan dia juga perisai sehingga kita nggak silau. Kasih dan kemuliaan dia berikan. Dia mau berikan dirinya. Kasih itu Allah. Kemuliaan itu Allah. Jadi kado paling besar yang kita mesti rindukan, terima tiap hari. Itu Allah sendiri, bukan duit. Bukan hidup mewah, bukan punya mobil mahal, bukan punya rumah mewah. Allah sendiri. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Dia tidak tahan kebaikan. Jadi kalau Anda nagih-nagih ke Allah Bapa, emangnya Allah Bapa rentenir? Anda anak yang Allah sayang, kepadanya Allah berkenan, kepada kamu, kepada saya. Taruh aja palamu di pahanya, di pangkuannya. Nanti dia elus-elus. Dan kalau engkau berkenan melakukan yang menggembirakan Allah, keinginan hatimu dikasih kok. Apa sih keinginan Allah? Di ayat 3, Mazmur 84. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Itu perjanjian lama ya, karena mereka mesti masuk bait Allah. Baitnya tabernakel Musa. Nah sekarang di perjanjian baru. Jiwaku hancur karena merindukan pelukanmu. Tempat aku bersandar, berebah padamu. Untuk nyerah total. Karena aku tahu kau gak tahan kebaikan dari aku. Oke, gak usah ditagih. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Burung pipit aja yang mendapat rumah. Burung layang-layangnya dapat sarang. Tempat menaruh anaknya pada mesbah-mesbahmu. Jadi mesbah itu ada banyak sarang burung loh. Oke, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Itu perjanjian lama pakai gedung. Perjanjian baru, kita batu hidupnya. Kita kalau berkumpul 2-3 orang sehati, kita jadi rumah rohaninya Yesus. Yesusnya tinggal di dalam kita, karena kita semua membawa hadiratnya. Jadi kalau kita berkumpul, kenapa Tuhan suka kita berkumpul? Kau menjadi komunitas, tapi asal komunitasnya masing-masing dipenuhi, diinfus hadirat Allah tiap hari.
semuanya mengalami kebaikan Allah. Wah, kalau ditumpuk jadi bangunan hidup, tempat Yesus hidup, yang bangkit dari mati hidup. Apapun yang kau rindukan, Allah pasti kasih. Karena dia mau tempat itu, tempat enjoymentnya dia dengan kita, kita sama dia. Jadi doa itu bukannya capek, kenikmatan, the best time of all. Kalau di Amerika ada the greatest of all time. Apa tuh singkatnya tuh? The greatest of all time, TGOT atau TGAT. Kalau kita the best time ever with Jesus. Waktu Anda lakukan day by day, itu kerjaan setiap hamba Tuhan, setiap pengikut Kristus. Being with God. Jadi ini adalah konsep yang memang asing bagi orang Kristen yang pribadi merah, yang mau tunjukin, mau tutupin sakit hatinya, kelemahannya, kerapuhannya di dalamnya. Mau kelihatan jaim gitu loh, jaga image, mau image-nya suci, mulia, rohani. Nah, itu banyak sekali kalau semakin sakit, semakin topengnya tebel. Nah, supaya rontok pelan-pelan, gampang. Anda rendah hati aja datang ke Tuhan. Nanti Tuhan kasih Anda kasihnya. Okay? Jadi konsep yang asing bagi mayoritas orang Kristen adalah kerohanian tempo lambat atau pemuritan dengan mengurangi tempo, yang mana pekerjaan untuk Yesus mengalir keluar dari berada dengan Yesus. Alias gini loh, pokoknya saya kayak khotbah kayak hari ini ya. Harus keluar dari batin saya yang penuh dengan luapan cintanya Yesus ke saya. Apa yang aku terima dari Tuhan, aku berikan cuma-cuma ke Anda. Dan saya akan nikmati berkatnya Tuhan. Aku jadi pembagi kado. Karena kasihnya melimpah. Oke, jadi kita melayani dari kondisi emosi dan rohani yang penuh. Sehingga ada keseimbangan antara berada dengan Yesus dan berbuat untuk Allah. Itu Yesusnya maunya kita di-cook sama dia. Jadi jangan khotbah sendiri, mesti sama-sama Yesus. Gitu ya. So, menerima dari Allah itu jauh lebih penting daripada bekerja untuk Tuhan. So, mereka yang menikmati Yesus akan membagi Yesus ke semua orang. Jadi kesaksian gak usah dibikin-bikin, alamiah. Bukan beban, tetapi gaya hidup. Dan mereka yang kenal hadirat Allah pagi, siang, malam, dia akan kenal dirinya. Karena roh Allah akan bikin kita kerasa emosi kita kayak apa. Akibatnya Anda bisa punya hubungan dengan sesama. Seperti Yesus hubungan dengan Anda. Itulah hadiah terbesar dan kontribusi bagi orang-orang yang kita pimpin. Itu baru cocok jadi ketua sel, jadi ketua persekutuan doa. Okay? Nah, contoh dari Marta dan Maria, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, pegangan saya. Okay? Ini untuk berada bersama Tuhan, ini praktek. It's a training. Forget trying. Lupakan mencoba. Ya gue coba deh, saya jamin di atas firman. Anda gagal. Karena nggak ada orang mau berubah, mau turun berat badan 10 kilo. Sekilo aja nggak nyampe, kalau berkata aku coba deh. Nggak mungkin. Orang coba itu iseng, cuma ada di pikiran. Tapi kalau orang berkata, well aku targetin sih dalam sebulan lah aku mungkin bisa mencapai turun. Kalau per minggu sekilo, sebulan berarti 4 kilo aku turun. Berarti goalku turun 10 kilo. I think cukup 2,5 bulan, aku pasti nyampe. Nah, caranya apa? Tiap hari aku exercise. Aku meminta personal trainer dan aku datang untuk di-train. Waktu aku buat keputusan untuk di-train oleh personal trainer, pasti aku ada yang dukung, ada yang encourage, ada yang nguatin. Aku nggak sendirian menderita. Bahkan si PT-nya, personal trainernya berkata, dulu waktu aku mulai juga sama, ngos-ngosan. Makanya enteng-enteng dulu, jangan buru-buru mau berfoto, jadi foto model di Instagram. Angkat 50 kilo atau 10 kilo. Nanti besinya di bawah, Anda di bawah batang besinya. Itu bukan menjadi kesaksian, malah drama. You become drama queen. Atau Dracula. So, Anda mulai dari pegang barbel. Aduh deh, kalau nggak ada uang, kalau nggak terlalu serius dulu, barbelnya nggak usah beli deh.
Kalian sebarin aja ke semua teman-teman WhatsApp group. Ada nggak barbel nggak kepake? Pasti ada. Karena ada yang suka majang, dan nganggur. Nah, pasti dengan belas kasihan dia akan bantu Anda. Dari setengah kilo. 1, 2, 3 hari, lama-lama hari keempat berat. 5 berat, hari ke-6 breakthrough. Setengah kilo rasanya kayak pegang sendok garpu. Naikin lagi, sekilo sekarang. Hari pertama, oke, ada iman kan? Kan ini kan latihan kan, lagi bangun otot nih. Jadi hari seminggu pertama itu Anda bangun otot loh tuh. Otot setengah kilo. Kemudian naik otot ke sekilo. Hari yang ketiga, aduh mulai berat. Bangun pagi nyeri-nyeri. Orang Jawa bilang jarem-jarem. Bukan jero-jero, jarem-jarem. Tapi jaremnya neng jero. Ya nggak kelihatan kan, kulitnya sih tetap keriput gitu loh. Tapi jeronya itu jarem gitu loh. Oke, tapi terus terobos hari kelima, yeay. Hari ke-6, ya ampun, enteng banget, kayak megang bacang. Lepas lagi, 1,5 kilo. Ini udah minggu keberapa? Minggu ketiga. Hei, mau bentuk otot yang 10 kilo dan bakar gemuk 10 kilo? Mulai terjadi nggak? Terjadi, otot dibentuk, gemuk dibakar. Wah, kayak sate babi, Les. Enak banget dibumbuin, Anda sambil imajinasi, oke? Parutan laos, kecap manis, jeruk limau, dibakar sama abangnya, terus Anda jadi giat gitu loh. Gemuknya lumer. Semakin lumer, semakin wangi. Hidupmu juga akan wangi. Otot emosi busuknya semakin kebakar, digrill, di barbecue, hitam. Dan otot segar yang baru dengan hadirat Tuhan semakin dibentuk. Pasti dalam 1 sebulan. Udah pasti turun berat badan, nggak mungkin. Makanya perlu imajinasi, teman-teman yang mendukung, support system perlu. Orang yang pernah menjalani dulu. Jangan sama-sama trainee. Kalau sama-sama counseling, trainee, sama-sama kolaps. Gue juga gak kuat, nyerah dulu yuk. Gue bubar wes. Jangan cari teman kayak Marta. Cari teman Maria dong. Right? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta. Anda punya nama Marta nggak masalah loh. Okay? Cuma jiwanya jangan kayak yang di Alkitab. Kamu jadi Marta yang rohnya kayak Maria. Yang di Alkitab. Maria van Gambir juga ada loh. Tapi Anda Maria yang di Alkitab. Yes? Dan dia menerima Yesus di rumahnya di Betania. Ini saudaranya Lazarus yang bangkit dari mati. Nanti Yohanes 12 nyambung lagi. Ini kan Yohanes 11 bicara mengenai kematian Lazarus. Nah sekarang ini Lukas 10. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Ya udah Tuhan Yesusnya masuk ke rumah. Ya duduk menyambut tamu. Masa tamu disuruh ditinggal sendirian. Baru siapin makanan. Itu kalau saya punya kakak, orang tua atau apa tak duduk loh. Saya bilang duduk. Yesusnya di sini, kita layani. Kita gojek aja. Grab aja, ngapain masak sendiri cincang-cincang dulu. Dia juga bingung. Aku diundang buat apa ya? Buat ngerepotin ya. Timingnya salah. Waktu ngundang tamu, makanan udah siap dong. Jadi waktu tamu datang kita rest, betul? Nikmati tamunya, menikmati apa yang kita sediakan. Betul? Gitu kan? Tapi ini Marta kan agak out of order, Justru Yesus masuk ke rumahnya dia baru siapin. Wah ini mungkin dia punya restoran kali ya. Maunya yang panas. Freshly cooked dari wajan di dapurnya dia. Maria, no. Kapan Yesus bisa datang ke rumahku? Begitu datang langsung nempel di pangkuan kaki Yesus. Langsung dia rest. Karena Yesus pembawa damai. Penasehat ajaib. Dan damainya melampaui akal budi manusia turun kepada Maria. Makanya Marianya kalem. Suruh Maria gulung roti tak beragi, santai. Mau makan lem kebab, santai. Nggak mungkin panik. Dan Yesus akan diajak dulu ke restoran sebelum makan masakan dia. Masa orang lapar suruh nunggu 2 jam. Kan kejam kan. Itu yang Marta lakukan loh. Tamunya disuruh nunggu makanan siap. Oh alah. Kurang teratur dia punya pola pikir. Sedang Marta sibuk sekali melayani.
Ia mendekati Yesus, punya keberanian ya. Gila, punya guts loh. Udah belum mateng makanan buat tamunya. Datangin Yesus, ditinggal lagi. Berkata kayak gini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Loh, kok tamunya diomelin? Memang sakit emosi, Jo. Sakit ini. Udah nunggu makanan gak keluar-keluar. Udah gitu deh tamunya dimarahin. Weh, neng. Tetapi Tuhan menjawabnya. Tuhan mau jawab loh, kalau aku udah pulang. Anda pulang gak? Pasti pulang. Kenapa? Lapar. Ada mie tek-tek lewat. Ada sate ayam Madura lewat. Kabur dulu men. Betul gak? Atau beli sekalian kita bawa pulang kan. Bawa ke rumahnya Marta, betul gak? Nah ini orang yang kerja mikirnya belakangan tau gak? Jadi ini saudara kembarnya Petrus, Simon bin Yunus. Anda ada yang mirip kayak gini? Jangan nyerah. Karena Tuhan cari orang kayak Anda. Kalau enggak kerajaan surga sepi. Butuh orang kayak Anda. Oke, dari ngegas. Siap. Apa yang siap? Belum tahu yang disiapin apa, udah ngomong. Pas nyiapin, ya ampun, kewalahan. Lihat dong Maria. Dengerin apa kata Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Siapa yang nyusahin Marta? Marta sendiri. Siapa yang penyebab pembuat Marta khawatir? Marta sendiri. Aduh, Anda kayak gini gak? Saya dulu kayak gini. Siap-siap aja semua disemprot. Pakai hujan. Keluar dari mulut saya. Tidak saja sakit hati, basah juga semuanya mukanya. Lihat nih, dengerin apa kata Tuhan. Dia lagi diagnosa, dia lagi bikin simptom. Gejalanya apa sih? Penyakit Marta? Khawatir. Rencananya gede, punya ide gede. Tapi dia nggak tahu perlu planning. Perlu buat perencanaan dan perlu punya teman yang bisa memikul kerinduan dia, idenya dia, gagasan dia. Karena satu orang tuh nggak bisa melakukan semuanya. Kayak di hotel ini. Mana mungkin cuman arsitek yang udah gambar, kayak pakai kertas kalkir, rendering, pakai 3D, udah gitu bangun sendiri. Bak pasir sendiri, beton sendiri. Itu ada orang ahlinya. Yang bikin baja sendiri, baja ringan, baja berat. Yang bikin fondasi sendiri, piling sendiri. Itu semua ada ahlinya. Kontraktor satu hal, tapi ada bagian-bagian di dalam sistem si kontraktor. Ada yang terjemahin gambar, ada yang bisa merasakan arsiteknya, si ahli seninya. Ada yang bisa merasakan pemilik yang punya tanahnya. Enggak satu one man show. It's teamwork. Together everyone achieve more. John Maxwell katakan. Right? Nah, coba sebelum Yesus datang, Marta kasih tahu, Mar, Yesus mau datang ke rumah lo, aku yang undang. Kan Maria udah bisa kerja sama dia dong, planning. Tapi ujuk-ujuk Yesus muncul, ya sikat men. Penuhi aku dengan kasih-Mu, hadirat-Mu, kuasa kebangkitan-Mu. Ngapain mau ngirisin bawang? Too late. Kasihan juga tamunya udah kelaparan. Tim saya baru datang dari airport. Saya bilang, yuk rekaman yuk. Tahu nggak mereka bilang apa? Lapar. Makan dulu. Bayangin kalau mereka makan. Aku mesti beli dulu di Denpasar. Nunggunya 2 jam. Jalan tol ditutup karena tim G20. Ramai sekali, rapat di mana-mana. Terus mereka 2 jam itu mau nggak mau mesti rekaman dulu dong. Terus sambil rekaman kan, curug, suara burung, suara orang, suara anak, udah nggak tahu bedanya kan? Karena suara usus yang kedengeran. Bener nggak? Jadi kalau mau ngundang tim, siapin juga. Gimana makanan bisa datang? Saya pesen pizza nggak ada 15 menit datang. Keren kan? Tapi kalau saya lagi nggak lapar, datangnya sejam, nggak masalah, karena nggak lapar. Ini kelaparan. Saya rasa Yesus dan muridnya jalan kaki terus lapar loh, capek loh.
Mestinya air kelapa hijau, bundar buahnya sudah ada di meja. Ya kan? Buah-buahan, anggur semua udah siap. Baru nanti keluar dari oven, roti tak beragi. Jadi Yesusnya nggak dimarahin. Gitu loh. Anda bisa terjemahin nggak sih Lukas 10 ini? Oke, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria itu memilih bagian terbaik. Ya, bijaksana dong Maria. Daripada aku jebalitan Shaolin sama orang yang lagi spanning tinggi, emosi lagi tinggi, suara udah kayak trompet soprano, mendingan aku jauh-jauh dan duduk di kaki Tuhan, mendengarkan dan menikmati kasihnya dan hadiratnya. Daripada sama Encik Marta, rame ngomel-ngomel terus, mendingan di sini. Udah datang Yesusnya. Jadi saya ngerti ini kenapa Yesus berkata, satu aja kok yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Lihat nih slide-nya. Timbangan Marta plus model Maria. Saya taruh samping tuh. Lihat timbangannya Marta. Timbangan Marta berada bersama Yesusnya cuma 2 strip. Bekerja banting tulang buat Tuhan 12 strip. Kira-kira dia pulang rumah kayak begini gak? Ya itu gambaran otaknya nih. Gambaran emosinya dia nih. Beban sebelah. Kalau Maria timbangannya balance. Antara berada dengan Tuhan dan melakukan pekerjaannya Tuhan sama. Alias semua pekerjaan pelayanan buat Tuhan keluar dari berada dengan Tuhan. Saya ulangi ya, ini bukan berada ya. Hati-hati aja loh dengernya loh. Timbangan Maria. Berada dengan Yesus atau bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, itu paralel dengan melakukan pekerjaan Yesus. Alias, apapun yang dia kerjakan untuk kehendak Allah, memuliakan Allah, sesuai maunya Tuhan, itu keluar dari dianya sedang dengan Tuhan. Makanya balance. Oke? So, saya mau bahwa kisah Maria dan Marta ini mendemonstrasikan kebenaran yang penting bagi kita hamba Tuhan, pemimpin gereja, pengkhotbah, guru Alkitab. Apakah kehidupan aktif Anda dan saya itu ada di dalam Allah, dari berada bersama dengan Allah dalamnya? Kalau iya, itu hanya pelayanan baru bisa mengalir dari manusia batin. Pelayanan bukan dari kognitif. Kumpulan data-data informasi pelajaran yang dihafalin supaya ujiannya lulus 100. Enggak, selalu fresh dari batin di bawah permukaan hidup kita yang penuh hadirat Allah. Hadir Yesusnya, Roh Kudus memenuhi kita. Ingat ya, Yesus itu butuh Roh Kudus loh. Waktu jadi orang, kita juga. Dari dalam keluar aliran hidup, itu aktivitasnya di situ. Jadi kita ngomong apa yang Roh Kudus kasih. Kita berbuat apa yang Roh Kudus suruh. Right? Sampai anak kecil pun kelas 1 SD, umur berapa tuh? 6 tahun kali ya. Masa bisa mendoakan orang sejak usia 20 tahun, cedera main volley, jendolan operasi 8 kali, pakai besi pen di tulang punggung. Sakitnya gak keruan. Udah pakai painkiller, obat apapun dengan gramase tinggi. Udah gak boleh loh, itu rusak ginjal loh. Anda mau tahu? Anak kecil dia aktifkan bahwa Tuhan mengurapi anak kecil seperti Tuhan mengurapi saya, seperti Tuhan mengurapi Benihin. Disuruh doakan orang-orang tua yang penyakitnya penyakit terminal disease. Sakit jantung, mesti pakai stent. Sakit kanker, kayak kanker lidah, kanker mulut. Anak kecil dengan yang sudah terima Roh Kudus, tumpang tangan. Anda mau dengar kesaksian, nanti dengar kesaksian di gereja saya. Itu ibu 20 tahun yang waktu usia dari 20 tahun sekarang usianya hampir kayak saya. Sembuh. Dia goyang kiri kanan. Kayak pennya tuh besinya tuh kayak lumer, lebur, hilang. Nanti saya suruh dia kesaksian. Karena ini iman baru buat dia. Untuk percaya Yesus itu Tuhan. Oke? Nah mujizat itu adalah lonceng untuk mengundang orang kepada siapa? Ke perjamuan Yesus dan kenalan sama Yesus. Karena Yesus mau kenalan dirinya kepada Anda. So, hidup berada bersama Tuhan harus seimbang dengan apa yang kau buat untuk Tuhan. Nah kalau Anda hidup terintegrasi seperti ini, emosinya, rohaninya, maka hidup Anda itu akan memiliki keindahan.
relax, rest, harmonis, dan ada clarity. Katanya clarity is power. Ya. Orang anak kelas 1 SD ya ada power kok. Karena dia ada clarity. Karena ngajarnya clear. Si Pastor Clement, teman kami dari Singapura itu. Dan membuat kehidupan rohani si kecil itu penuh dengan sukacita. Daddy, aku bisa doain orang sakit sembuh. Polos kan? Ya memang kayak gitu Tuhan maunya kita. Supaya jangan curi kemuliaan Allah. Yang nyembuhin Roh Kudus. Kita cuma konduit, bejana yang beludak aliran-aliran air hidup. Makanya kemanapun karena beludak orang kecipratan. Waktu kecipratan hadirat Allah, apapun juga yang orang itu butuhkan, Tuhan akan jawab. Right? Nah kita akan mencapai suatu kesatuan hubungan intim penuh cinta dengan Allah. Tujuan semua ini yang diajarin. You have a loving union with Jesus, day by day. Jatuh cinta melulu. Dan jadi digenapi dong Matius 22-nya ayat 37. Hukum pertama apa? Kata orang Farisi ke Yesus. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatanmu. Hukum kedua yang sama, sebobot pertama. Cintai sesamamu seperti kau cinta dirimu sendiri. Anda kalau lihat dipakai Tuhan, ditransformasi Tuhan. Tuhan aja peduli mau ngutik-ngutikin Anda sampai beres, sampai bagus. Pasti dong Anda sayang diri Anda loh. Keren ya gue ya. Tambah bener, tambah waras, diriku tambah sehat. Tambah sayang kita. Kita semakin jaga diri kita. Jangan sampai hilang nih perubahan nih. Tapi maju terus. Akibatnya kita bagi ke orang lain. Akibatnya orang lain punya hubungan sama Tuhan. Hukum pertama dan kedua kerajaan sorga. Love God, love people as you love yourself, as Jesus loved you. Yohanes 13 ayat 34, 35. So, saya mau bagikan kepada Anda semua, Yesus akan mengkonfrontasi. Kalau Anda masih kayak mental, emosi, seksi, repot, seksi, ngomong gede tuh ya Marta ya. Sini ke rumahku, padahal rumahnya kosong, makanan belum siap. Dia mesti ke tetangga, pinjem piring, pinjem placemat, pinjem cawan buat minum anggur. Wah kacau wes. Yesus mengkonfrontasi bagaimana Marta menutupi kekurangan dia dengan menjelekkan Maria. Marta, hati-hati. Suka menjelekin Maria loh. So agamawi loh, ekstrim, fanatik loh. Tapi nggak dikasih. Kau nggak bantu aku. Lo mau dibantu apa? Salah timing kok. Salah timing. Itu sama aja kayak Yakobus berkata. Rohani yang benar. Kalau Anda didatengin orang, miskin, kedinginan, belum makan. Ya, bajunya cuman compang-camping. Masa Anda berkata, pergi ya, hati-hati, jaga badan. Pakai baju tebel, udah tahu orang lagi melarat. Lagi bokeh, suruh beli baju tebel. Padahal di lemarimu ada baju tebal, merek apapun ada. Daripada Anda jadi reklame perusahaan, mau nolong saudaramu, keluarin dari lemarimu, kenakan di saudaramu. Itu kerohanian dewasa. Jadi nggak kayak Marta, kayak Maria. Apakah Anda saat ini melayani Tuhan atau terlibat dalam pelayanan atau program-program gereja yang sejublok untuk menutupi kecemasan, kekhawatiran secara pribadi dalam perkawinan, dalam pribadimu, ekonomi, keluarga yang gak sejahtera. Apakah kesibukan ini untuk nutupin? Yesus akan konfrontasi loh bagaimana Marta nutupin kehidupannya di balik Maria. Maria yang disalahin loh. Hati-hati ya yang suka blaming game. Adam itu blaming game, Hawa blaming game. Terus mereka kan nutup-tutupi kan kesalahan mereka kan dengan cawat. Mungkin kalau kita sekarang nggak pakai cawat pohon ara di Indonesia nggak ada pohon ara, daun pisang kali, atau daun pohon kelapa kali, oke? Atau daun salam, oke? Tapi daun salam kita keren-keren, digital technology, startup company. Saya lagi sibuk, padahal nutupin semua kelemahan. Jangan nyalain orang. Kalau Anda mau tumbuh sehat dan dapat pertolongan Tuhan 100% langsung dalam hidupmu. Orang susah dapat pertolongan. Kenapa? Bikin kedok, bikin tembok-tembok untuk nutupin kelemahannya. Bikin cawat-cawat. Mendingan, tapi Anda bisa kaya loh kalau Anda jadi pabrik cawat. Ya kan?
Orang kaya itu kan orang yang pinter di tengah-tengah kesulitan, dia bikin jadi kesempatan, bikin bisnis kan, gitu kan. Jadi Anda mau lihat orang-orang jaim, bikin cawat aja, mau bikini, mau baju fashion yang top notch, kayak yang dari Paris, mau akademis, gelar-gelar yang top, I don't know. Capek. Udah gitu udah bikin orang jadi bagus, dikomplain. Udah gitu salah ukuran, dituntut di pengadilan loh, ganti rugi. Makanya jangan bantu orang tutupin kelemahan diri. Bawa aja ke Yesus. Yesus itu montirnya, dia akan reparasi inside out. Kalau bikin cawat-cawat pasti dikomplain. So, Marta, roh di dunia tuh sukses itu sama dengan orang produktif. Saya mau tanya, Marta itu tipe orang produktif nggak? Apa orang malas? Marta bukan orang produktif. Yang produktif itu Maria. Maria lagi tunjukin kelemahannya Marta. Kamu nggak pernah planning, kamu nggak pernah sharing sama aku. Kalau Yesus mau datang kau undang, kamu jalan sendiri, ngatur sendiri, menunya apa aku juga nggak tahu. Kok malah Yesus dimarahin untuk bikin aku agar kerja. Terus aku dibikin reputasinya jelek, iya kan? Si Marta bikin reputasi Maria jelek kan, di depan tamunya kan. Hati-hati. Istri, kalau lagi gak suka sama suami, jangan perkumpulan komselmu menjadi tempat untuk melampiaskan ketidakbahagiaanmu dengan suamimu. Marta lakukan depan umum loh, ada 12 murid Yesus juga loh di ruangan itu loh. Reputasi Maria dibikin jelek, padahal dia yang jelek. Kalau dia kerjasama dalam berkomunitas, mengasihi Maria seperti dia mengasihi diri sendiri, nggak mungkin nyala-nyalain, bahkan tamu disalahin. Marta itu sebaliknya, seorang pribadi yang sibuk melakukan banyak hal, banyak urusan untuk menghindari rasa khawatir, rasa cemas dalam batinnya. Anda coba tanya, Anda tuh tipe pengubur nggak? Pengubur masalah. Lagi rasa takut, nggak kelar, takut nggak berhasil. Terus Anda ini kubur atau Anda bawa terbuka di hadapan Allah. Dan berkata, aku nggak siap loh Tuhan. Kalau besok aku gagal presentasi, gue nyerah deh. Terserah, biar aku belajarlah dari kesalahan ini. Tapi tolong ya, supaya aku tuh tidak ditolak, tidak dipecat. Tolonglah Tuhan, temani aku waktu aku presentasi. Karena aku nggak siap ternyata. Aku nggak mau nyalain anak buahku, tim kerjaku, aku nggak mau. Aku nggak mau bikin orang lain jelek untuk nutupi kelemahanku. Aku udah capek hidup pura-pura. Ingat ya, kerajaan surga tidak dibangun dari kepura-puraan. Di kerajaan surga nggak ada dusta, nggak ada bohong, nggak ada pretension. Yang ada kebenaran. Dan kebenaran yang kau ketahui, kebenaran itu memerdekakan kalian dari tipu daya muslihat setan. So, praktek untuk Anda bisa melakukan kehidupan intim dengan Tuhan setiap hari, in loving union. Saya tulis di PowerPoint berikutnya, lanjutkan dari Kemis, bahwa pribadi diri kita yang diubah serupa gambar dan rupa Tuhan, itu pribadi yang ciptaan baru itu, adalah pribadi yang isinya napas Allah, karena selalu minta menghirup Roh Kudus, di mana napas Allah itu berdiam di dalam dirinya, di bawah permukaan. Bersama manusia, berdiam di dalam Allah. Saya ulangi ya, pribadi diri kita yang diubah serupa gambar rupa Tuhan, baru menjadi ciptaan baru, kalau napas Allahnya berdiam di dalam manusia, bersama manusia, berdiam di dalam Allah. Duh, banyak nggak tuh? Mantap nggak itu? Alias, kalau Allahnya nggak tiap hari ngisi tangki olimu, kering. Mesinnya juga nggak akan lancar kerjanya, macet. Manusia itu kan aslinya diciptakan serupa Allah. Yang bikin serupa Allah itu apa? Kejadian 2:7 dong. So Allah bikin manusia hari ke-6 dari tanah. Habis itu dia tiup pakai napas dia. Di Yohanes 20:22 ternyata napasnya Yesus tuh Roh Kudus. Roh Kudus masuk itu tanah, jadi makhluk hidup loh. Keren gak tuh? Jadi kalau kita bisa menjadi
serupa gambar rupa Allah. Karena napas Allah dihembuskan ke kita. Waktu kita dibaptis Roh Kudus oleh Yesus, Yohanes 7 ayat 37-39. Terus kita tiap hari datang ke Yesus, maunya dekat terus sama dia. Karena Roh Kudus bikin kita dekat sama Tuhan. Kita hirup terus hadirat Tuhan. Penuh terus sama Roh Kudus. Anda akan jadi makhluk hidup serupa Kristus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Baru bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau Anda seperti ini dan Anda latihan kayak gini tiap hari, bukan percobaan ya, praktek. Maka Yesus mau kita menjadi apa? We become the restored person to be in the image and likeness of God. We become, berada bersama Tuhan, membuat kita menjadi. Jadi Anda boleh sibuk khotbah, doain orang sakit, silakan. Ujung-ujungnya jadi apa Anda? Orang burn out, kecapean, kewalahan, marah-marah, frustrasi. Nyalain Tuhan gara-gara ngurusin pelayanan jadi terbengkalai kerjaan kantor. Atau Anda menjadi orang yang melakukan perintah Tuhan. Dengan derap langkah kecepatannya Yesus, cara Yesus, di waktunya Yesus. Yang membuat Anda gak kewalahan, toh yang kerjainya Yesus di dalam Anda, bukan Anda sendiri. Kalau Anda lakukan itu, Anda akhirnya menjadi orang ciptaan baru yang direstorasi emosinya, rohaninya menjadi serupa gambar rupa Tuhan. The becoming itu very important. Ujung-ujungnya sibuk kanan, sibuk kiri itu opo. Kalau ujung-ujungnya tidak menjadi serupa Kristus, ya tidak bisa dibenarkan kerepotanmu. Pulang keluargamu dapat getah capek, emosi kotor, anak kecil-kecil lucu-lucu, mewek, teriak-teriak, kepleset, lagi menyambut papinya pulang kantor, malah dimarahin. Malah kan dibilangin, kenapa nangis? Dasar nakal, ya syukur kamu jatuh. Loh. Kalau bapaknya ngomongnya kayak gitu, kira-kira anaknya rindu papi atau benci papi? Lama-lama dia isolasi dirinya dari papinya. Hati-hati ya. Yohanes 15 ayat 5. Yesus ngomong, ini Yesus langsung loh. Direct pemuritan dari Yesus. Akulah pokok anggur. Kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, untuk berbuah banyak, servis memuaskan, memuliakan Tuhan, menyenangkan sesama, memuaskan diri kita karena melakukan kehendak Allah. Anda mesti satu terus sama Yesus. Karena di luar Yesus Anda gak bisa bikin apa-apa. Marta itu kewalahan gak? Melayani Yesus dengan 12 muridnya. 13 laki-laki Yahudi. Mau dilayani dengan satu wanita. Dan baru dilayani pas mereka datang ke rumah. Mentah semua persiapannya. Kira-kira cemasnya Marta itu kelihatan gak ya sama Yesus ya? Kelihatan. Karena cemasnya dia keluar dari hidup tidak satu bersama Tuhan. Jalan pakai kekuatan sendiri. Nah, saya mau kasih tahu ya. Pagi ini kita mengalami drama yang seru. Waktu kita check-in ke hotel ini, si bagian registration-nya ramah sekali. Sambil senyum-senyum ketawa-tawa gitu loh. Ibu, jadi kita tuh nggak nanggapi serius. Kalau buka pintu balkon, hati-hati sama monkey, hati-hati sama monyet. Aku cuma ingetnya M, either monkey atau monyet gitu loh, nggak mungkin kera dia ngomongin. Oh ya, tapi karena dia bergurau, jadi kita pikir bergurau kan lucu, ada monyet datang, tengok gitu kan. Oh Tuhan, tim saya ternyata bahagia banget. Apostle, 5:30 WA. Buka, lihat jendela, bagus pemandangannya. Saya lagi tadi malamnya kedinginan, susah tidur. Jadi saya lagi duduk, mau tenangin diri dulu. Emosi kan lagi gak enak kan ya. Tenang, terus sebenarnya saya jalan ke jendela, ke pintu balkon. Satu, belajar buka korden, karena dicantel. Seninya halus sekali. Tinggal klik dikit kebuka, kiri kanan. Datanglah dayang-dayangku untuk mempersiapkan persiapan obat-obat saya. Tahu gak apa yang terjadi? Buka yuk. Saya juga bilang, buka yuk.
Kemudian Mary berkata, ya kita makannya aja di balkon. Anda tahu nggak di kamar itu disediain ada 1 jeruk, 1 apel, 1 salak, sama pisang 1. Gue tahu, nemplok di pagar balkon. Ini mangki gemuk, langsung cetung, cabut diambil pisang. Udah gitu duduk di pagar balkon, makan lagi ya. Bukannya hilang, dia makan nikmati. Dari antara kita kagum dan saya bilang, Catherine, dia dengar saya jerit, tiga-tiganya kabur. Terus saya berpikir, loh kalau kita lari, nanti dia masuk ke kamar kita. Catherine, balik lagi, tutup pintu balkon. Dalam ketakutan, shock, dengan suara saya melengking. Tapi kita tutup. Anda mau tahu waktu ditutup apa yang terjadi? Gerombolan orang tua, nenek monyet, kakek nenek monyet, papa mama monyet, cucu monyet, anak monyet. Pada mau masuk. Tangannya kayak begini, 5 jari, nempel di kaca. Terus saya bilang, wadah, itu lihat tuh, mereka pada lapar nih. Kalau segerombolan masuk ke kamarku. Saya belajar. Saya dengar, kenapa kok hari ini, pagi ini kita dimulai dengan ketegangan. Karena suara saya melengking katanya. Itu bukan monyetnya yang nakutin si Catherine, suara aku menakutkan dia. Tapi dalam ketegangan saya bilang, balik, tutup pintu balkon sebelum kita diserang. Tapi dia balik loh. Jadi butuh suara melengking untuk bikin dia balik ke balkon, tutup itu pintu. Itu mesti ditutup, kalau enggak kita dicekek sama monyet-monyet. Pas itu monyet buka mulut, calingnya segini men. Itu gigi taring segini, saya bilang enggak ya, lu enggak akan gigit gua. Dan itu saya duduk, saya bilang oh Tuhan, Roh Kudus kasih pelajaran buat saya. Kalau dikasih nasihat baik-baik, dikasih perintah, jangan, hati-hati jangan buka balkon. Monyet datang. Tapi mukanya yang kasih nasihat itu gak seru, ketawa-tawa. Ya aku pikir monyet lucu. Monyet ganas dan liar. Kapok aku. So kita ngomel, buat apa bikin balkon kalau gitu? Gak usah didudukin, malah didatengin. Sama pasukan batalion monyet. So saya belajar, Tuhan Roh Kudus selalu sekali. Kalau aku kasih perintah, kamu mesti cinta perintahku. Karena itu untuk kebaikanmu. Kamu nggak tahan kan nafsumu kan? Matamu gatal kan? Kepingin melihat dari dekat. Kedekatan jarak balkon dengan pesisir pantai. Jauh. Mau lihat dari dekat. Nafsu kuat sekali. Hawa nafsu mata. 1 Yohanes 2:16. Itu nafsu bikin perintah nggak ada artinya loh. Jadi lembek, hilang otot. Alias otot kita mendengar suara Tuhan. Kendor. Kalau Anda mengalami godaan dan jatuh dalam dosa seperti itu. Terus bencana datang. Jangan nyalain orang. Udah ambil tindakan, hadapi problem itu. Makanya saya bilang balik, tutup. Kenapa kok bukan saya yang nutup? Tanganku kurang kekuatan, sakit lagi nyeri. Nanti kalau gua tutup lama lemes, nggak ketutup kan repot. Mumpung ada yang perkasa, ya berguna dong tenaganya dan bentuknya ketinggiannya. Duduk langsung kunci, saya bilang gitu. Alias kalau ada masalah jangan kabur, jangan menghindar, hadapi. Waktu kau hadapi bersama-sama teman-temanmu, ngikutin perintah Tuhan, hormati, tobat wes, Anda akan melihat damai sejahtera Allah turun. Justru Tuhan memberkati engkau, bukan menghakimi engkau. So dari Bali, Anda belajar apa? Belajar, hormati peraturan daripada hotelmu. Jangan nakal. Kalau dikasih tahu monyet, orang Bali lebih kenal monyet daripada orang Jakarta. Dan hati-hati, monyet ganas men. Setan pun ganas. Begitu satu masuk, langsung sekongkolan. 600 setan, nguber kamu loh. Kan berontak sama Tuhan mereka semua. Jadi apa yang saya katakan, Kristen melanggar perintah Tuhan, hati-hati. Dalam waktu sekejap, setan akan hancurin kamu. Dan membuat Anda trauma dan ketakutan. Kuncinya, balik hadapi setan. Apa lo setan? Kau nggak akan bikin aku lemah, karena roh Allah dalamku jauh lebih kuat daripada roh apapun di dunia ini. Stop dalam nama Yesus. Amin.
Kita lanjutkan lagi dari Jakarta. Saya berdoa Anda terhibur dengan monyet-monyet sama kita. Oh Tuhan, terima kasih. Betul-betul firman itu applicable dalam kehidupan sehari-hari. Berkati semua pembelajar Alkitab ini. Jadi pelaku untuk kenal dirinya. Supaya kenal perasaan apa yang bergejolak. Dan tidak dibuang, tidak dihindari, tidak dikubur, tapi dihadapi. Sehingga setan bisa dihadapi kita bersama Kristus. Kita akan melakukan tindakan besar. Dan setan akan hancur di bawah kaki kita. Terima kasih Bapak untuk pengalaman indah pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you. Sampai Kamis jam 7 sampai jam 8 dari Jakarta.